Di kabar Jakarta pagi hari ini kita mau ngobrol barengan ame Bang Dul Kenari. Yeay. Assalamualaikum Bang Dul. Waalaikumsalam. Masuk, Pok. Masuk kemana? Jauh. Jangan dong. Kalau masuknya sekarang ntar nggak keluar nanti repot. Iya. Kan ada surat izin. Tadi kan kudu legalisir dulu. Kan Kalau mau masuk kudu legalisir dulu. Zaman sekarang udah pernah ditodong belum legalisir ditagih 1,5 juta. Tapi ngomong-ngomong curhat kan aja kan jadinya kan. Itu kalau ngurusin tanah. Iya. Tanah cuma dikarungin. Bukan tanah lapang. 1,5 juta. 1,5 juta. Kalau mau dapat urusannya lancar. Iya. Tapi ada tanah yang nggak bisa dikarungin. Apa tuh? Tanah Abang. Iya. Tanah kusir juga nggak bisa. Iya. Aduh takut. Kalau dikarungin yang keluar apaan itu? Apaan? Iya, putih-putih semua. Iya, makanya ngeri. Tali ada kain. Iya. Aduh. Buat apaan? Buat apaan? Bungkus. Bikin baju. Ih, Bang. Bang Dul. Bang Rep. Kita ngapain sih ini bertiga ini? Ini hari ini tuh feeling ayah adalah kita nggak bisa serius ngobrol ini. Nggak bisa ngobrol serius gitu. Nggak bisa ini udah. Deh Bang, nih langsung aja tanya nih Bang. Ya. Jadi sebenarnya tuh, ini anak nih, anak ondel-ondel bapaknya siapa Bang? Waduh, gue juga sebenarnya nggak tahu bapaknya siapa, sebab waktu bapaknya nongol gue belum lahir. Waktu dulu tuh ondel-ondel udah ada sejak abad 17 kalau nggak bener. Iya salah. Berarti kalau nggak salah. Cuman kan yang ayah tahu nih Bang, nama ondel-ondel itu justru kan baru adanya sekarang setelah ada lagu ondel-ondel. Zaman dulu barongan. Gara-gara lagu Benyamin jadi ondel-ondel. Bener berarti ya? Betul. Nama iya, kalau ade Bedul, ade Narji. Betul gitu. Adul. Kalau jatuh gedebak bilangnya Adul gitu. Itu berarti kepala gue ke Adul. Nah, kalau jatuh gedebuk suaranya, kalau ngomongnya Adul berarti dia ke selengkat sama komeng. Nanti habis itu kalau misalnya ngagetin, iya. Komeng. Nah, iya kan, namanya kan dulu yang saya tahu kan nama asli ondel-ondel itu sebenarnya barongan. Betul. Dan fungsinya itu kalau dari zaman dulunya emang diarak ya kan. Itu halal tuh. Walaupun diarak. Apa ya? Halal Iya, harusnya kan arak. Ya kalau diarak kan kudunya. Oh iya. Daripada dicekokin. Iya, itu diarak tapi halal ya Bang ya. Halal itu. Dia soalnya udah baca 2 kalimat syahadat. Au amat. Panjat pinang juga sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Harusnya pinang dulu baru dipanjat. Bang Jaki tahu. Bang Harit. Bener lagi. Jadi gitu Bang Jojo. Asal Bang Jojo tahu aja. Bang Jojo nggak tahu sih. Nggak denger dia. Bang Jojo ada tuh ya pasang itu digital RRI. Itu dimatiin sama radio. Gue yakin dia pasti dengerin Spotify dia nih. Iya. Oke. Bang, gimana pengalamannya Abang jadi brand ambassador RRI Digital Bang? Alhamdulillah selama download RRI Digital dengerin mulu Bang Arif untuk siapa itu yang kemarin yang sakit Ponopa. Iya Ponopa. Tahu-tahuan Pemariannya sakit. Ponopa sakit. Luar Batang. Luar Batang. Masjid dong. Nah itu terus sampai kemudian sekarang kan kita tahu ondel-ondel itu jadi hiburan rakyat. Padahal kalau yang ayah tahu lagi sejarahnya dulunya itu sebenarnya selain sebagai hiburan juga tapi fungsinya adalah menangkal bala ya. Iya, di kampung gitu ya. Penolak bala. Kayak contohnya bala bantuan. Enggak dong. Bala tentara. Itu justru diterima kalau bala bantuan. Beda ya? Jangan ditolak. Kalau yang pakai kubis bala-bala. Bawan dong. Bala nih siarannya hari ini bala. Pokoknya nggak serius deh. Orang juga tahu kita ngomongin siapa. Emang bener. Itu padahal tenang aja Bang. Apa itu? Ondel-ondel gak bakalan tersinggung kalau kita omongin. Soalnya? Gak ada kupingnya. Gak denger dia. Ondel-ondel tuh ya kalau dicolok dadanya jadi marah. Emang kenapa? Orang mata orang yang dicolok. Nih ya, yang Aye kasih ini tim sosmed kita nih. Ngerekam nggak jadi. Tapi masuk punchline tapi nggak kerekam. Kok gimana ngeditnya Neng? Bingung kan Wak? Lu mau cuti nggak Wak? Mau ambil libur aja nggak? Makanya dia ngeditnya pakai tanda dalam. Kenapa emang? Pakai capcut. Iya. Oh iya benar. Pakai capcut. Iya. Bang,
Ondel-ondul kenari. Gimana ceritanya? Nah, biar ada bahan nih kasih. Iya. Ondel-ondul kenari itu gimana ceritanya sampai ada tuh, Bang? Ondel-ondul kenari waktu itu aneh bentuk tahun 2016. Saat itu, waduh, bener-bener pas bener aneh keluar kerja tuh sampai sekarang. 2016 keluar itu kerja. dibentuknya dari tanah liat kalau nggak salah dulu ya. Enggak, tanah yang lihat, saya mah merem. Saya malah saya ngelihat. Iya. Nah, waktu abang ngelihat itu kira-kira penampakannya gimana bentuknya? Saya memer. Enggak, awalnya sih dulu waktu keluar kerja nih, gimana cara nyari duit? Awal nyari duit, bikin ondel-ondel itu, saya nyari botol bekas. Modal awal dari botol bekas, aneh bikin ondel-ondel miniatur. Udah ini ya, teh pucuk harum ya? Bedul, iya, teh pucuk. Emang boleh iklan? Enggak boleh, dia aja sendiri. Kayak tadi itu Wood. Wih, pasti. Gue dengerin. Iya gitu deh. Kok ngomong bebas amat nih, kena ini kayak TikTok kan kena tuh. Oh iya. Nggak ada. Ngomongin apa sampai? KPI. Sampai mana gue ngomong tadi? Teh botol pucuk harum. Oh iya, teh pucuk. Nyari dari teh botol. Nah, dapat modal itu baru deh belajar fiber. Kalau untuk ngukir-ngukir tanah liat sih aneh udah bisa deh. Muka Bang Jaki saya bikin. Emang iya. Ada kan ondel-ondel saya yang muka saya tuh. Itu saya bikin dari tanah liat. Begitu Bang Abang kalau bikin ondel-ondel kan orang mau buat nolak bala. Iya kan? Kalau ngedatengin bala bukan kan. Banyak sampah ya kata mengabanya. Kenapa rumah gua jadi banyak bala nih gitu. Banyak sampah jadi TPA. Lari memang nyampah aja. Oh gitu. Dari 2016 yang awalnya bikin miniatur ondel-ondel. Ada dagang tuh di pasar malam. Dapat modal bikin fiber, baru bikin yang gede-gede. Emang ilmunya dari nah iya, belajarnya dari mana itu? Dari lingkungan aneh kan di Kenari. Kenari nggak jauh dari Keramat. Iya betul. Pasar Gaplok. Nah itu tuh markasnya tuh. Nah itu markasnya ondel-ondel di situ. Yang aneh tahu sama Kemayoran. Tapi aneh kan lebih dekat ke Pasar Gaplok. Nah kebetulan di sana ada temen. Ngelirik-ngelirik nyontek nih ya kan. Belajar ya udah. Tapi waktu itu enggak disetrap sama guru ya? Setrap sih enggak, paling dipecut pakai rotan. Ngeri banget. Gara-gara nyontek. Oh iya. Nah, 2016 sampai kemudian awalnya yang tadi bikin miniatur sampai kemudian memberanikan diri bikin yang ondel-ondel ukuran gede. Gimana, Bang? Kenapa takut kok memberanikan diri? Gue pengen budaya ini lebih berkembang. Benar. Lebih berbunga berarti. Iya. Enggak boleh Bang Ria. Kembang sama bunga sama ya. Boleh tahu riba. Gimana? Berbunga? Enggak, ngomong berbunga, dia ngomong berbunga, gue mah berkembang ya. Berarti yang riba siapa? Oh dia berarti. Makanya. Gimana sih? Gak jadi. Nah, ini minum dulu. Tapi sih ya emang yang namanya ondel-ondel itu kan gak cuman budaya aja sebenarnya. Sekarang tuh udah menjadi ikonnya Jakarta. Iya kan? Nah ini perannya Bang Dul nih untuk terus mengembangkan si ondel-ondel ini tidak hanya menjadi budaya aja, gak cuma sekedar gambar doang, gak cuman patung doang. Itu apa Bang? Apa tadi? Gue bengong. Itu kan jadi gini. Dulu kan abang kan sempat mau pulang aja aku. Enggak, gue kalau cewek yang ngomong suka ngebayangin apa gitu. Apanya mau dibayangin apa? Jadi orang apa bukan? Jadi bukan di penampakan. Bang Dul, kan dulu waktu Bapak masih ada nih, waktu Bapak Bang Dul masih ada kan katanya itu kan nggak boleh kerja jauh-jauh. Katanya lu anak Betawi kudu ngegedein tanah Betawi, cari kerja di tanah Betawi. Ngapain lu jauh-jauh ke tengah laut? Kata bapaknya dulu gitu ya kan. Pas bapaknya udah nggak ada kan dia keterima kerja tuh dikirim ke Swiss Bang. Beda Dul. Ini beda Dul. Beda orang ya. Beda Dul. Sekarang udah jadi wakil gubernur dia. Ya. Beda. Udah jadi wakil gubernur. Oh, beda orang. Beda Dul. Kumisnya sama Bang. Mukanya beda, telalernya pindah ke sini. Oh iya bener. Oh iya juga lagi bener. Dari bawah pindah ke atas. Di sini. Oh naik dulu kan pemain sinetron, sekarang jadi wakil bintang. Naik. Kalau jadi presiden tuh telaler di tengah. Abisnya kalau ngomong pala goyang-goyang. Kayak mata ketiga jadinya. Bukan kayak orang IndiHome. Iya, padahal pakainya itu Ordeo. Jadi gimana Bang itu perannya dari Sanggar Ondel-Ondul Kenari? Iya, tetap mempromosikan ondel-ondel ke pemerintah. Dari dulu ada peraturan gubernur tahun 2017 setiap gedung pemerintahan wajib ada ornamen Betawi. Itu salah satunya kita untuk mengembangkan budaya.
Nah, yang di bentuk apa ya istilahnya ya, bentuk kegiatan dari ondel-ondel kenarinya itu apakah misalnya kayak sekedar tadi nerima panggilan buat memeriahkan acara, atau ada sewa menyewa, jual beli gitu, atau Bang? apa aja? Iya, sewa menyewa juga bikin pelatihan buat anak-anak sekitar dulu ya, kampung kita. Terus kalau biasanya anak mahasiswa tuh mau belajar, ya datang ke Sanggar. Belajar sono. Iya, belajar cara pembuatan awal sampai jadi. Sampai jadi. Oh, berarti benar-benar dari bikin rangkanya gimana, sketnya betul. gitu ya kan, pemilihan bahan sampai benar-benar mereka bisa bikin sendiri. Ukuran gitu. lingkar bawah berapa, lingkar pinggang berapa, dada berapa. Tapi itu ada pakemnya berarti ya? Ada pakemnya. Ada pakemnya. Ondel-ondel itu ada hitungannya, jadi enggak bikin Nggak sembarang beda-beda. gitu. Asal bikin aja. Jadi sama semua. Oh, pantesan aja kalau ngeliat ondel-ondel berjejer itu tinggi rata Rata-rata semua mirip tuh. ya. Yang Ada tingginya sama. ukuran. Termasuk kembang kelapanya juga Kembang ada kelapa. pakemnya. Jumlah atau gimana? Kalau zaman dulu tuh untuk ondel-ondel laki sebenarnya ganjil. Untuk ondel-ondel cewek genap. Nah, sekarang kalau dibikin begitu jadi jelek kelihatannya. Nggak rata gitu Nggak ya. Nah, jadi untuk kembang itu bebas aja, yang penting rapi. Lagian kalau dibikin kayak ganjil genap gitu kan kasihan. Masa ntar pas lagi pergi lagi acara di HI gitu, Tahu nih, yang arahnya datang kemana. cuma satu Kok kita doang. lanjutin aja. Lagi ngelengos aja gitu nih. Iya benar. Oh gitu. Repot Berarti ganjil-ganjil, jadi mesti punya dua mesti asal di rumah. punya dua ya, ganjil genap. Makanya sepasang. Ya jadi ondel-ondel ada pakemnya buat laki itu. Jangan tawa, Bang. Gue merem aja biar nggak ngeliat. Ntar ketawa kalau ngeliat nih mimik muka. Pokoknya ondel-ondel laki itu warna merah. Kalau Alasannya cewek kenapa di putih. merah, Bang? Karena menandakan laki itu harus berani bekerja keras dan untuk menjaga keluarganya dikasih warna Makanya merah. melambangkan keberanian gitu, warna merah gitu ya. Kalau putih? Kalau putih ya cewek deh. Ada keputihan. Iya juga sih. Iya juga. Putih Karena suci suci, gitu, betul. ya, bersih Kenapa ke sono? gitu. Arahnya kenapa ke sono, Bang? Iya. Iya, Bu. Nah, itu Karena tahu ada sendiri, putih. Tapi kan Tiara. gini ya, maksudnya ondel-ondel itu kan yang ngegerakin juga manusia ya di dalamnya kan gitu ya, Bang. Itu ada kayak ini nggak sih, Bang, aturannya yang ngelangkah kakinya kanan dulu apa kiri dulu, Bang? Kalau sunah Goyangnya sih, gitu, kalau gimana? sunah Nabi itu kita harus melangkah kanan dulu. Kanan dulu. Nah, kalau namanya ondel-ondel bebas aja. Mau kanan kiri. Dia ngelangkah juga kata kaki Bang, nggak kelihatan tuh kaki. Iya juga Nggak. sih, Dia iya. ngelayang Bang. Pakai nanya mana dulu. Ini mah enggak aja pertanyaannya. Gue ngerasa bingung pertanyaan apa lagi gitu. Soalnya kan kalau misalnya kita lihat tuh ondel-ondel zaman sekarang itu kan ada sedikit perbedaan dengan yang zaman dulu. Berarti apakah memang menyesuaikan dengan kondisi zaman yang lebih modern atau apa? Terus perubahannya di mana aja, Bang? Betul. Kita menyesuaikan zaman. Jadi kalau zaman dulu tuh ondel-ondel serem, ada yang taringnya panjang, mukanya warna-warni, ada yang coklat, ada yang merah, ada yang putih, sama-sama putih. Nah sekarang diatur biar diterima sama semua kalangan, biar tetap ondel-ondel jadi dicintai sama orang kecil sampai orang gede, dibikin yang rapi, sama semua begitu sih menurut saya. Oh gitu. jadi- Ya. Berarti dicintain dari mulai Daus Mini sampai Mosidik berarti itu ya. Iya benar. Jadi begini po, ondel-ondel Iya. tuh. Gak bisa kan? Gak bisa kan? Aduh, apa sih Bang Arif? Dia kesel sendiri. Dia kesel Bang sama lu banget. Katanya dari yang kecil sampai yang gede. Iya. Iya dari Daus Mini Maksudnya sampai dari, Mosidik. dari segala usia gitu maksudnya Bang. Semua kalangan. Sekarang mau sidik yang gede apanya ayo? Rumahnya. Salah. Apanya? Bajunya. Oh, iya, ini Bener gede. juga ya. Sampai rumahnya sih bener. Iya. Kalau rumahnya kecil Nggak nunduk. muat dia. Tapi gue bingung, Bang, saya mau ke kamar kecil, kenapa muat ya? Iya, Bang. Iya bener Padahal juga. kan gede. Padahal gede. Apanya? Pintunya. Pintunya. Ngomongnya kamar kecil. Aduh lagi. Nah, ini Bang. Rani WhatsApp. Nih kita baca ini komentar WhatsApp dari Porani di Bekasi. Dia nanya nih, sekarang ini kan banyak ondel-ondel yang dipakai ngamen di jalan gitu ya, Bang. Ada yang bahkan kalau tadi makanya Ai bilang, ada yang dia jalan sendiri aja, ntar yang ondel-ondel perempuannya sendiri, ntar ondel-ondel lakinya sendiri. Musiknya juga kadang cuma pakai gerobak sama MP3 doang kan gitu. Tuh. Ya kan. Nah, menurut Bang Dul gimana nih? Apakah itu termasuk kategori pelestarian budaya atau justru penyimpangan budaya nih dari Porani di Kalau Bekasi? menurut saya langsung aja penyimpangan budaya, karena
Rasul kita nyuruh jangan minta-minta. Kalau kita ondel-ondel cuman pakai kaleng doang. Betul. Nggak ada alat musik. Betul. Kecuali ada mulai alat musik ya, alat musik lengkap, ondel-ondel sepasang. Itu namanya ngamen. Bedanya ngamen sama minta-minta itu. Kalau ngamen-ngamen itu jual seni. Kalau minta-minta jualan apaan loh? Gitu. Benar. Nah, begitu deh menurut saya penyimpangan. Jadi itu termasuk penyimpangan. Nah, gimana kemudian Bang Dul sendiri nih barengan sama Sanggar Ondel-Ondel mengedukasi masyarakat bahwa yang kayak gitu itu adalah penyimpangan dan gimana harus bersikapnya ketika menghadapi yang kayak gitu, Bang? Kita arahin untuk teman-teman seniman yang begitu tuh banyak juga sih teman-teman yang begitu. Cuman kan dia yang alasannya karena uang. Nah, kalau betul karena uang, kita nih dari Sanggar, dari komunitas juga udah ngajuin ke gubernur untuk menyiapkan penampilan ondel-ondel di tempat-tempat wisata, tempat-tempat umum. Gimana caranya biar anak-anak nggak ngamen tapi tetap ada penghasilan. Benar. Ada gitu. kegiatan yang menghasilkan. Kan gitu. kayak sekarang juga kan musisi jalanan juga sudah mulai difasilitasi ya sama kementerian ya kan. Belum lagi kemarin ada konferensi musik Indonesia belum lama lagi beberapa hari yang lalu gitu kan. Nah, musisi jalanan aja sudah diapresiasi dan juga difasilitasi oleh pemerintah ya lewat wadah-wadah kayak misalnya di stasiun MRT kan juga banyak tuh musisi jalanan ya. Kebetulan kebetulan teman-teman Ayah juga tuh dari Institut Musik Jalanan kan gitu ya. Nah, berarti kan seniman-seniman yang tradisi juga harusnya punya hak yang sama dong gitu ya. Tapi sejauh ini gimana, Bang? Alhamdulillah sih sejak gubernur yang kemarin nih Anies terus Ahok sampai sekarang juga ondel-ondel dikasih wadah untuk menampilkan keseniannya gitu. Bahkan kemarin pas Mariah Carey datang ke Indonesia. Nah, itu salah satu ondel-ondel betul, salah satu dari dinas kita juga. Gitu. Ada permintaan khusus gitu ya. Betul. Luar biasa. Dan alhamdulillah sekarang ondel-ondel banyak tempat untuk memberikan hiburan, ruang ekspresinya. Ekspresi buat para seniman ondel-ondel. Saya mau nanya nih, Bang. Itu Mariah Carey kan yang nyambut ondel-ondel. Kalau tadi Bang Dul Kenari datang disambut sama apaan gitu? Ya, aku mending bukan mereknya yang benar. Beda merek. Ini merek gunung ya? Gunung. Bener lagi. Air gunung gimana? Ini gunung meletus. Yang dibalik gunung juga. Tulisannya lihat aja. Iya benar. Itu logo baru. Tapi susah gak sih, Bang, sebenarnya kalau kita lihat tahun 2025 memang Ayah lihat udah banyak anak muda yang aware gitu, yang perhatian dan juga peduli sama budaya lokal gitu, budaya khas daerah sendiri. Tapi sekarang masih ketemu tantangan gak sih dari Bang Dul sendiri untuk ngembangin si ondel-ondel pada khususnya dan kesenian Betawi pada umumnya gitu, Bang? Ya paling tantangannya itu ngebersihin pengamen yang ngecrek begitu. Paling masih susah anak-anak alasannya ya Bang Dul makannya pakai apa? Ya masa makan dari kecil nggak tahu pakai apa? Ya ada tempe lo makan, ya kan ada garam lo cocol, gitu aja. Udah kata dia, capek dia. Maksudnya sekarang mah jangan dijadiin alasan kalau kita mau sama-sama ngebenahin ondel-ondel, jangan ya yang haram dijadiin halal. Maksudnya dipaksa-paksain gitu. Maksudnya bikin alasan aja yang begitu mah. Apalagi anak-anak sekarang yang nerusin kita nih di bawah kita. Orang saya naik pohon. Nggak maksudnya masih pada muda. Lo ngapain begitu-begitu? Masih bisa kita jualan seni. Betul. Ya ibaratnya mereka tuh masih muda, masih badannya masih fit gitu ya, masih banyak yang bisa dikerjain dah gitu. Saya ingat juga berapa tahun yang lalu itu ada Sanggar Ondel-Ondel yang bahkan diundang ke Eropa buat datang ke salah satu festival gitu barengan sama satu kesenian juga dari Kalimantan kayak ondel-ondel juga. Cuman dia kalau yang saya lupa namanya apa. Namanya itu apa lupa lagi namanya. 3 meter saya. Iya gede banget. Dia lebih gede dan badannya lebih besar, cuman palanya kecil. Itu saya lupa namanya apa. Nah, itu balikan pentol korek ya. Iya benar. Iya benar. Di badannya gede, palanya kecil. Iya karikatur. Iya benar. Nah, itu kan artinya sebenarnya di negara lain pun juga punya kayak semacam budaya yang mirip gitu, kesenian yang mirip gitu ya. Iya, betul. Mungkin cuman dengan penyesuaian budaya-budaya lokal setempat. Nah, tapi kalau dari masyarakat Betawi sendiri Bang ngelihatnya kayak peluang
seni Betawi lah secara umum, atau mungkin ondel-ondel aja deh gitu ya secara khusus buat bisa go internasional, dalam artian lebih banyak dapat panggung buat tampil ke luar negeri. Abang sendiri ngeliatnya gimana Bang sekarang Bang? Ya alhamdulillah ondel-ondel sekarang udah bisa keluar ya, memperkenalkan budaya Indonesia khususnya Betawi. Jadi biar lebih banyak orang tahu, nggak cuman budaya sono doang yang ada, kita juga punya begitu. Oke, jadi apa maksudnya kalau misalnya abang sendiri nih dengan ondel-ondel kenari udah ngebawa Sanggar ini kemana aja Bang, selain di Jakarta aja? Mungkin udah pernah ke luar Pulau Jawa atau kemana gitu Bang? Kalau ondel-ondel kenari sih masih sekitar Pulau Jawa doang. Cuman dari komunitas itu yang keluar tadi tuh bareng tradisi luar negeri itu. Komunitas kita juga dari komunitas ondel-ondel DKI Jakarta, Koja. Kan ada juga yang apa sih, ASOI, Asosiasi Ondel-Ondel Indonesia. Itu berdua yang kita berangkat. Jadi ada 3 juga nih. Kondein. Komplotan Ondel-Ondel Independen. Wih, keren banget namanya Kondein. Komplotan Ondel-Ondel Independen. Berarti kalau independen nggak punya sanggar dong? Punya, cuman nggak punya legalitas kayak ketua, gitu. Cuman independen masing-masing. Jadi nggak ada struktur kepengurusan lah. Pokoknya yang penting kita ngumpul aja deh. Gitu ya. Itu namanya Kondein. Oke. Nah, juga nih pada pertanyaan lagi dari Dimas tadi udah dijawab nih sebenarnya. Di Sanggar Ondel-Ondel Kenari selain tampil, apakah juga ada pelatihan membuat atau merias ondel-ondel? Tadi udah dijawab Bang. Nah, saya tambahin aja deh pertanyaannya. Kalau emang ada, itu modelannya dia kayak bikin kelas reguler atau gimana Bang? Atau misalnya ada datang privat atau kayak gimana sih model belajarnya Bang? Datang biasa aja Bang. Kalau mau belajar ya datang bareng-bareng belajar, nggak ada jadwal. Nggak dijadwalin. Pokoknya kalau lo pengen datang hari ini jam segini. Belajar datang aja, kita janjian hari apa, bisanya jam berapa ya kita bikin bareng begitu. Kita jelasin awalnya gimana. Gitu ya. Kalau emang pengen ikutan. Ini posisinya ada di mana nih Bang? Nah, posisinya ada di Jakarta Pusat, Jalan Kenari 2. Jalan Kenari 2 Jakarta Pusat. Di mananya NF Bang? Jauh. Belakang NF kan depan itu tuh. Apa namanya? Museum Tamrin. Nah, kita di belakangnya. Di belakang Museum Tamrin. Nah, di situ ada lobang. Loncatin ya. Pokoknya kayak susah-susah amat zaman sekarang. Saya kalau ada lobang. Google Map ya. Kalau ada lobang biasanya sarang biawak. Bapak lobangnya daerah mana Pak? Di sini nggak ada lagi lobang yang isi biawak Pak. Iya pokoknya zaman sekarang mah gampang, ada Google Map. Betul. Cari aja. Ondel-ondel Kenari, Ondel-ondel Kenari. Ada di situ. Ada di situ. Ondel-ondel Kenari. Nih kita cari ini Abang Po nih kalau yang penasaran. Lo cariin orang-orang nggak ngelihat. Kita gambarin. Kita bacain. Tuh. Salah tuh kan salah ngetik lagi. Tipe ondel Kenari. Gitu. Ayo dulu gedenya di Kenari soalnya di NF. Oh iya situ iya. Sekarang udah pindah di Talang. Jalan Kenari 2 dulunya. Udah Talang. RT 13 RW 4. Nah, nomornya banyak banget 264. Wah, saya kenapa ya nomor 264? Kenapa? Soal kalau nomor 40 kalau ada yang zina kena 40 rumah dari. Astagfirullah. Gelap ya Pak. Gelap banget ini lampu nyalain apa? Iya benar. Sanggar Betawi Ondel-Ondel Kenari. Jual dan sewa ondel-ondel berbagai ukuran, gambar gromong, palang pintu, organ tunggal, tanjidor dan lain-lain. Lengkap. Dapatkan di material terdekat. Ondel-ondel paku. Masa pakai ini? Iya makanya. Tapi itu dia sih Abang Po ya. Mungkin buat Abang Po yang pengen nambah ilmu nih tentang ondel-ondel sendiri, belajar make up. Biasanya kan kita make upin orang gitu ya. Nah kita make upin ondel-ondel nih. Tetap ada pakem-pakemnya juga ya Bang ya? Iya tetap yang penting dasarnya laki merah, cewek putih. Nah kalau warna bajunya gimana tuh? Nah zaman dulu warna baju belentang-belentong. Atas warna apa, bawah warna apa. Laki atas bawah apa. Benar. Nah sekarang nih diserasiin, kadang merah-merah atau kadang cewek pink
lakinya beda. Biru. Iya, pokoknya sekarang begitu. Tapi ondel-ondel sendiri kalau cewek atas bawahnya matching biasanya. Atasnya biasanya. merah, bawahnya merah, atasnya pink, bawah pink gitu ya. Kalau zaman dulu belentang-belentong. Kasur dipakai. Kayaknya iya, Mbak. Dari bener. kain perca ya. Iya. Zaman dulu. Seadanya aja itu, gitu yang bapaknya punya. ondel-ondel siapa? Yang itu tuh kayak begitu tuh. Giginya betaring, bajunya belentang-belentong. Kembang kelapanya cuman dikit. Ini ada lagi juga ondel-ondelnya lagi nyirih. Nah, itu itu ada cirinya, ada aja dah. Itu anak Johar yang punya. Ini saya lagi ngeliat ini YouTube-nya ondel-ondel Kenari nih. Oh iya, ada emang. Oh iya. Ini kebetulan saya yang bikin. Bentar. Emang ada. Yang yang punya sanggar siapa? Nanya sama kita. Nanya sama kita. Ini penampilan teman-teman di sanggar berarti ini ya. Macam-macam sanggar. Nah, sanggar itu kan biasanya juga terdiri dari beberapa kelompok, Bang. Nah, kalau di sanggar ondel-ondel Kenari juga kayak gitu. Ada beberapa kelompok ondel-ondel gabung ke sanggar atau gimana, Bang? Iya, betul. Jadi semua sanggar kadang ada berapa kelompok ya? Kita ada grup, bukan kelompok ya? Iya, ada berapa grup ondel-ondel? 5 grup kadang suka nongkrong di sanggar aneh. Apa nggak semutan, Bang? Enggak, paling gajahan. Iya, 5 grup pada nongkrong. Di sono kita ngebahas rencana, ngebahas bikin. Ini kita mau lagi bikin topeng baru. Jadi topeng ondel-ondelnya kok mirip? Oh iya, ini muka siapa ya? Iya kan? Kayaknya kenal tuh muka tuh. Jadi ondel-ondel kan sekarang banyak nih. Ondel-ondel ada namanya, ada Balang, ada Anis. Kebanyakan Balang, Anis. Jadi kita mau bikin muka ondel-ondel yang beda dari yang lain. Jadi modelannya kayak ini, kayak zaman dulu wayang golek. Kalau wayang golek kan ada yang wayang baratanya tuh, ya kan, yang ada cerita Ramayana, ada yang modelannya cerita bebas kayak si Cepot. Bahkan kalau zaman kemarin dulu di TV ada tuh kan ya wayang yang jadi wayangnya Obama. Iya. Kang Sule gitu, siapa gitu, ntar Agim gitu ya kan. Berarti kayak gitu modelannya. Iya betul. Jadi maksud saya tuh ondel-ondel zaman dulu kayak begitu juga, bukan cetakan. Jadi kalau sekarang kan cetakan sama semua. Iya betul. Iya begini semua. Kalau zaman dulu tuh ukiran dari kayu. Beda tangan, beda hasil, jadi beda-beda. Begitu. Makanya ini juga pengen dibikin ya ondel-ondel dengan cetakan. Tapi warna mukanya beda-beda, raut mukanya beda-beda. Menarik nih. Tajam tuh. Jangan. Iya, diraut. Iya. Benar juga sih. Rautnya ada kacanya yang kecil. Taruh di sepatu. Buat tahu, buat ngintip kan lo. Tapi zaman sekarang anak kayak gitu mah nggak ngerti. Nggak tahu deh. Nggak ngerti anak zaman sekarang. Iya, oh, saya nggak ngerti. Nggak pakainya pensil mekanik kan sekarang. Saya nggak pakai ngeraut. Iya, saya nggak ngerti. Nggak ngerti yang mana? Yang rautan. Oh iya. Kan anak sekarang tidak ya. Gaul banget. Di sekolahnya sekolah internasional. Oh, internasional. Kasih tahu Bang Jak. Waktu Bang Arif. Waktu di Senegal di Aduh, gue mau ngomong takut dia di Pantai Gading kira ini. Enggak, gue juga ada ngomong, cuman takut ke Kalau misalnya ada Bang Po yang ada kebutuhan ondel-ondel nih buat acaranya Bang, bisa ngubungin nih kemana Bang? Mungkin media sosial atau ke WhatsApp atau kemana Bang? Yang gampang sih media sosial di Google Map ondel-ondel Kenari, di Facebook ondel-ondel Kenari, sama deh tuh Facebook, Instagram, YouTube. Kalau mau langsung ke pribadi di channelnya Dul Kenari. Oke, dia di channel Dul Kenari itu atau bisa di akunnya Dul Kenari. Di akun Instagram @doel_kenari gitu dia ya, @doel_kenari. Nomor telepon 0878 8182 11 jangan merebut. Jangan. Kalau berebut nggak kebagian. Iya gitu. Ada deh nomor teleponnya di Google Map. Semuanya ya. Di Google ada nomor teleponnya Bang Po, tinggal dilihat aja langsung ya. Di Facebooknya juga ada Sanggar Betawi Ondel-Ondel Kenari. Dan juga buat Abang Po yang barangkali pengen punya hajat gitu ya, pengen ada hiburan ondel-ondel, bisa juga langsung hubungin. Tadi kan ada souvenir juga tuh Bang, yang kayak kecil-kecil. Sekarang masih produksinya masih. Nah itu emang hanya terima pesanan aja atau dipasarin kemana gitu Bang? Sekarang terima pesanan aja Bang. Bukan apa-apa, nggak nyetok. Nyetok paling ada sekitar 10-20 mana ada. Cuman yang satu banyak kodi begitu ada. Iya. Cuman kalau buat nyetok begitu banyak. Sekarang boncos. Nah, itu. Ya kalau ada yang mesen baru dibuat banyakan. Soalnya kalau mesen itu kita nerima DP.
Oh iya. Tapi kan Depi karena udah jarang banget nyanyi dangdut ya. Oh iya benar juga. Dia sekarang lagu yang apa juga sering di-coverin banyak ya? host Terus dia. Bang Arif jadi yang sering Gantian aja dicuekin. Ambek ah. Aduh. udah. Pulang Capek ah. Abang Mo, terima kasih. Udah. Bang Dul. Baru kali ini narasumber minta udah. Kalau laki, kalau cewek Uni. Uni. Oh iya benar. Iya. Iya, Oke deh. Ini pertanyaan, ini paling susah sih pertanyaan Iya. ini terakhir ya, Bang. Aduh, ini babak terakhir, ini hadiahnya $10.000 Bang. Iya. Ini grand finalnya ini grand finalnya. Ayo. Finale. Pertanyaan paling susah emang ini, Bang. Apa harapan Bang Dul? Aduh. Kesenian ondel-ondel. Bang. Udah yang pernah saya bilang, harapan saya banyak. Ada harapan jaya, Betul. harapan indah, Nah. harapan baru. Itu tahu semua. Lagi. Harapan mulia. Iya. Kalau udah paling terakhir tuh ujung Harapan kita, Bang. rumah sakit harapan Iya, kita harapan katanya. kita. Paling ujung tuh udah ujung harapan tuh, Bang. Iya. Iya. Paling tengah? Tengah harapan. Kalau tengah laut Tenggelam. Pulau Harapan. Iya bener. Kita Pernah nggak ke sana. Kita nggak pernah pulau. ke Pulau Seribu, kita nggak pernah. Ada pulau yang kasur. Apa itu? Pulau Pulau Kapuk. Healer. Aduh. Apa Bang yang mau disampaikan nih buat abang Pong yang lagi dengerin kita pagi hari ini, terutama dalam konteksnya ngomongin ke kelestarian ondel-ondel, Bang? Yes. Iya, pokoknya tetap jaga marwah ondel-ondel, jaga budaya ondel-ondel, jangan sampai disalahgunain. Terus kalau mau ngamen boleh aja asal lengkap, Yes. komplit. Terus ondel-ondelnya sepasang. Nah, kalau udah komplit jangan sampai bikin macet jalan. Nah, kalau bisa minggiran yang banyak deh tuh, jangan dikit. Benar, Itu biar kalau ruangnya gede. Benar. Kalau ruangnya kecil ya sepantasnya aja jalannya begini. Sesuai sama namanya, ondel-ondel harus 2, karena kalau 1 Ondel. Nama sepeda. Itu sepeda ondel. Ondel. Giginya goyang. Otek. Otek. Dah, terima kasih Bang Dul. Samaan. Potiara juga terima kasih ya. Iya, makasih ya udah. Kita pulang dulu Rabu ya. depan izin ah. Kenapa? Sakit. Capek ketawa Tadi ada mulu. niat Rabu depan kok sakit ah. Tuh. Iya, Iya, coy. Dia ngedenger lagi siarannya ya Allah. Pokoknya selama aneh. No, yang sakit udah sembuh no. No, udah datang ke yang sakit. Udah baik dia. Udah baik dia. Karena dia tahu mau ketemu Bang Dul. Enggak, dia mau tahu mau gantiin Potiara. iya, Iya benar. bener. Udah gantian kita udah datang. Tuh, gede Ngomongin kan? gua lu iya. Iya, Enggak. kita ngomongin Kalau kita konsepnya gitu ngomongin orang depan orangnya. Iya. Sini makanya sini buruan. Belum ditutup nih. Iya buruan. Cuma Iya, kita pakai mau sepatu. closing. Saya datang pakai sandal jepit biar gampang dilepas ya. Nah, Iya. dia pakai sepatu. Udah tahu di sini suku Tahu, coplot tuh. sendal. Iya. Mana talinya tinggi banget sampai betis. Tali ini kolor. Melar dong. Kedodoran. Nih. Udah baik nih. Cepetan buru kita mau closing buruan. Maksin buruan. Ya, buruan. Sin duduk. Ini kita mau closing ini buru duduk Tadi- capek. Kita ngomongin empok. Apa yang ngomongin? Empok Jadi sak- gini, empok ini- sakit, alhamdulillah gaji ke gue, katanya begitu. Ya, enggak gaji mah tetap rekening dia. Tetap masuknya ke Tetap aja rekening dia. Oke, jadi gini, Ya. Ponopa. Terima kasih ya Bang Bo, sampai Iya. ketemu lagi. Kita Dul Kenari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.